Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, sayangi dan cintai karena Allah, Bapak Bupati Melawi yang alhamdulillah membersamai pagi hari ini, ayah bunda, bapak kakak, bapak ibu, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang juga hadir, dan insya Allah kita sama-sama mudah-mudahan minta rahmat, kasih sayang, perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin. Saya terus terang sudah lama tidak ngisi atau pengajian-pengajian di masyarakat umum ya, maksudnya karena semenjak COVID 2020-2021 sangat mengurangi agenda di luar, banyak di dalam, di internal berjalan. Jadi ketemu sama orang-orang, anak-anak saya di atas kas, alhamdulillah keliling Indonesia untuk urusan internal berjalan. Jadi kalau ketemu sama orang luar kadang-kadang saya suka takut gitu, takut salah ngomong, takut tidak sesuai, karena biasanya kalau dengar tausiah, image-nya tuh mari kita dengarkan tausiah sidang Jumat yang dirahmati Allah, speaker keluar, orang yang bukan Islam tuh dengarnya alay, tiap minggu orang Islam tuh nak sidang. Islam tuh ada 5 pasal, satu pasal dia udah habis berapa ratus juta gitu. Ini 5 pasal lebih banyak gitu habis. Terus saya tengok muka-muka orang-orang juga kalau di masjid tuh, banyak yang mungkin itu susah senyum gitu. Saya tidak tahu banyak utang atau apa gitu. Kenapa dari masjid masih banyak muka-muka susah tuh kenapa? Hah? Oh, Masya Allah. Mohon maaf. Jadi kita punya 3 dimensi. Saya ini mau bahas yang ringan-ringan ya. Boleh? Satu, amalan itu, ayah bunda kakak, kita tuh cuma punya 3 amalan. Satu namanya amal badan. Amal apa? Badan. Ruku, sujud, tahajud, bangun malam, sedekah, sholat, itu namanya amal badan. Badan kita yang bergerak, badan kita yang berbuat. Amal badan ini banyak dimensinya. Apa yang kita gerakkan, ibu-ibu tadi malam saya di Sintang, bude-bude manggilnya, masak sampai ngancam, Ustaz kalau nggak mampir kami raju masak. Mampir. Tadi malam sampai Melawi gitu juga. Jadi memang orang daerah dulu ini suka ngancam memang ya. Ustaz kalau nggak makan, istri saya meracun nanti. Saya tidur di luar. Oh gini cara orang dulu tuh nyuruh orang makan ya. Kalau di Jawa nggak, monggo Ustaz, monggo pinara, monggo gitu. Nggak sampai situ ya. Nggak tahu kita di belakang ngomong apa kan. Kalau di hulu ini tembak langsung. Nggak makan kami meraju. Agak ngeri memang sama orang hulu. Beda lagi cerita yang lain itu besar bergaya, ya kan? Yang itu beda lagi ceritanya itu. Jadi amal badan itu bisa dengan tenaga, bisa dengan kita beribadah sama Allah. Apakah Allah terima? Pasti diterima. Tinggal kualitasnya yang beda-beda. Maka amalan itu dilengkapi dengan amalan yang kedua. Amal badan, oke, bagus, keren. Ada yang kedua, namanya amal harta. Apa yang kedua? Ada nggak orang kalau beli tanah ada duitnya, giliran sedekah pura-pura tak punya duit? Ada? Banyak garam tumpuk tuh di mana-mana. Kalau ngomong tak berduit terus, tak berduit.
Ini nanti nih. Berapa kota mas kita pilih jadi ketua rumah Indonesia Bahagiakan Santri? Cuma 10 ke 15 kalau nggak salah. Ada, jadi saya Bapak Ibu kenalan dulu kali ya, dari Masjid Kapal Munzalan. Masjidnya kecil, cuma 11 meter kali 17 meter di Pontianak, Sungai Raya Dalam. Masjid kecil di dalam gang Imaduddin itu di Sungai Raya Dalam. Dan hari ini dengan izin Allah, berdiri tahun 2011, bangunnya 2012 memulainya, itu punya gerakan. Salah satu dari sekian banyak gerakan itu namanya gerakan infak beras. Infak beras ini ada di 150 kota se-Indonesia, Aceh sampai Papua. Ya, masih kecil dalam gang tadi bikin program selama mungkin 1 tahun ke depan, namanya Indonesia Bahagiakan Santri. Dipilihlah dari 150 kota itu, kota-kota yang dipilih banyak yang ngajukan. Salah satu syaratnya saya itu minta cari orang-orang yang solid, bukan solid diatur. Nah, jadi dari sekian kota itu dipilihlah kota Melawi jadi yang perdana kan ini. Jadi nanti Melawi jadi standar Pak Bupati. Kita bikin namanya MBS, Melawi Bahagiakan Santri. Apa tujuannya? Orang-orang Melawi yang baik-baik ini kita ajak untuk ikut 3M. Memuliakan, melayani, membahagiakan. Siapa? Anak yatim penghafal Quran. Saya tahu tonase di sini udah 1.500 ton. Besar sekali tonasenya kan, luar biasa tuh. 1.000. Nah, 1,5 ton. Kebutuhannya, keperluannya untuk santri 7 ton. Iman kita diuji oleh yang kedua, yaitu amal harta. Jadi banyak orang mengaku sudah beriman, saya beriman. Dah, Allah tidak cuma minta itu, Allah tidak cuma minta badan, Allah minta juga harta. Jawab pertanyaan saya. Allah tahu enggak kalau kita tak punya duit tapi pengen sedekah? Tahu enggak? Tahu. Tapi Allah tahu enggak kalau kita punya tanah, punya duit, punya sarang burung walet, punya tambang emas, punya mobil, tapi tak mau sedekah? Tahu? Tahu juga. Allah punya 1 juta cara untuk merampoknya. Dikasih penyakit, habis di rumah sakit. Saya ketemu sama orang-orang yang masya Allah, tabarakallah. Tapi materi saya ini, saya cerita ini bukan di sini ya. Saya cerita di sana Samudra Atlantik. Jauh sekali di mana? Nah, jadi kalau dia tersinggung tuh saran saya jangan. Banyak orang tersinggung dengan materi saya, habis itu mati gitu. Boleh saya nyampaikan apa adanya. Punya kasur mahal tapi tidak bisa tidur nyenyak. Punya jam tangan mahal tapi tak punya waktu. Punya istri macam tak punya istri. Punya suami macam tak punya suami. Punya anak macam tak punya anak. Orang ini hidup sendirian di tengah keramaian. Senang-senang bisa, tapi bahagia tidak bisa. Saya ketemu sama orang-orang yang hanya untuk tidur saja dia harus suntik sana suntik sini. Sampai tengah malam jam 1:30 WA saya, Ustaz, apa yang harus saya baca supaya bisa tidur? Duit miliar, mungkin T kali. Kita pelor, nempel langsung molor, hilang, tak bisa nyentuh bantal. Duit 300 miliar dipakai untuk disimpan dalam bunker. Tahu bunker? Bikin rumah besar, tukangnya dicek segala macam, bikin rumah hanya menyimpan duit cash di dalam rumah. Ajak sedekah tak ada duit. Ajak modif mobil, rehab rumah, beli tanah, dia bilang ada duit. Allah tuh maha kaya. Apa? Percaya? Betul tak? Saya mau bilang untuk yang kedua, amal harta. Allah maha kaya. Apa? Jadi Allah tuh tak perlu duit kita. Allah tak perlu apa? Allah perlu tak zakat gitu? Sama sekali.
wahai hamba-hambaku berzakatlah supaya aku tambah kaya. Gitu? Tidak, Allah tidak perlu zakat kita. Allah tidak perlu gak sedekah kita. Maka saya bela-belakan datang ke Melawi ini. Kalau ikut standar acaranya Pak Bupati, SOP-nya, Indonesia Bahagiakan Santri, saya tidak perlu hadir. Cukup wakil pengasuh ya, Ustaz Zul. Tapi karena Melawi ini lama, dan saya tak belum dan saya ada janji dulu pengen datang lagi, mudah-mudahan saya pilih datang. Karena ikut tonase tidak masuk tonasenya. Berapa ton tadi? 1.500 ton. Dengar itu agak gimana gitu. Apa Melawi? Masih ada Melawi ini, itu lagi kira. Tapi karena ini mau Pak Bupati, ini mau kawan-kawan abang-abang masih bertahan, ya oke lah. Dan saya yakin orang-orang baik di Melawi ini masih banyak. Betul nggak? Masih banyak orang-orang baik di Melawi ini yang mau membela agama Allah, mau berjuang. Saya berhusnuzon. Jangan-jangan orang Melawi ini banyak yang belum tahu program ini. Ada penghapus harus pakai harta, karena Rasulullah bilang, aku dan orang yang mengurus anak yatim itu seperti ini di surga. Seperti ini di surga itu berarti dekat sekali. Kita satu mobil sama pejabat ya bahagia. Ini satu surga sama Rasulullah. Mau tak? Yang mau satu surga sama Rasulullah berapa? Gimana caranya? Salah satunya memuliakan. Kalla balla tukrimunal yatim. Tadi rakaat pertama suratnya Duha. Mana Pak Imam kita tadi? Oh. Saya tak ada request ayat, Pak Imam request Ad-Duha ya? Tak ada. Beliau tiba-tiba milih surat Ad-Duha. Wad-Duha wal-laili idza saja. Terus ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, berarti di situ ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat ini baginda Rasulullah pernah difitnah. Dibilang oleh orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, Tuhanmu meninggalkanmu. Kenapa Tuhanmu meninggalkanmu? Karena saat itu ayat Quran tak turun. Beberapa bulan ayat Al-Quran tak turun. Orang-orang yang dicintai Rasulullah meninggal dua-duanya. Abu Thalib dengan Sayyidah Khadijah, istri tercinta beliau, wafat. Orang yang paling disayang. Lalu orang kafir Quraisy memfitnah, mengatakan, ya Muhammad, Tuhanmu sudah meninggalkanmu. Apa buktinya? Tuh, orang yang kau cintai meninggal, istri meninggal, paman meninggal. Rasulullah kan yatim piatu. Dua-duanya hilang. Allah tidak sayang sama kaum Muhammad. Bukti lagi, ayat Quran tak turun. Beberapa bulan tuh ayat-ayat Al-Quran tak turun. Sedih baginda Rasulullah. Turunlah ayat ini. Wadduha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, apabila malam telah sunyi sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, dan tidak juga membencimu. Ada bulan itu ada kebakaran. Waktu syuruk, gimana di sini? Sholat dulu atau gimana? Sholat dulu. Nah itu belum mati, kalau belum mati saya syukur ya. Atau kita matikan dulu. Sholat dulu atau gimana? Di mana? Syuruk atau saya ngikut ya? Balik mana? Balik saya. Lanjut. Oke, baik. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini sebuah kalimat pendek yang menyenangkan, membahagiakan hati baginda Rasulullah. Oh, ternyata orang kafir Quraisy itu ngomong bohong. Tulung saji jatuh ke rumput. Hari-hari ngomong meramput. Jelas? Jadi Nabi Muhammad saat itu sedih. Alay, kenapa ayat tak turun? Akhirnya turunlah ayat ini. Tuhanmu tidak membencimu dan tidak pula meninggalkanmu. Lanjut. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik. Kenapa
kemarin lagi ramai viral tentara Israel ketakutan, takut mati, karena bagi mereka dunia ini udah selesai, cuma hidup di dunia aja. Padahal kalau kita masih ada dua lagi, ada alam barzah kuburan, ada alam akhirat. Maka ibu-ibu yang mau ngomong puas-puaskan ngomong ya, nanti gantian sama saya di sini. Nggak apa-apa kok, boleh kok. Nanti di kuburan soalnya nggak bisa ngomong lagi. Saya tidak mau mentausiahi atau menceramahi Bapak Ibu, karena saya pun belum tentu lebih baik dari yang mendengarkan. Tapi saya manfaatkan waktu subuh ini di tempat ini untuk sama-sama kita duduk belajar merenungkan cemana nasib kita di dua alam selanjutnya. Saya cuma ke Melawi, naik mobil cuma 7 jam, bawa bekal, sabun bawa sendiri, perlengkapan mandi. Walaupun saya tahu pasti Pak Bupati siapkan barang-barang itu di sini. Tapi daripada saya ragu-ragu, dengan saya bawa cuma ke Melawi yang 7 jam jalur darat, saya bawa bekal, bawa tas, bawa aku, bawa ini. Apa kita kekalan? Cuma 7 jam kita bawa bekal. Kenapa di dunia mau menuju ke akhirat kita tidak bawa bekal? Siapa yang yakin alam akhirat itu pasti ada? Yang yakin ya? Benar-benar ada? Mungkin ada atau pasti ada? Nah itulah kita perlu amal yang kedua, yaitu amal harta. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang tak berduit mati, orang yang kalah main slot mati juga. Itu lebih cepat ya. Saya kira cuma bapak main slot, ibu main slot gak? Sambil nunggu makanan masak main slot kawan. Nongkrong di warung kopi berapa tadi Bapak tadi bayar? Berapa satu gelas kopi? 15 ribu. Dapat wifi, main satu hari satu malam. Kata Pak Pati tadi malam, modal 100 ribu dapat 1 juta. Itu diceritakan di kemana-mana. Aku menang 1 juta kau, aku menang 1 juta kau. Yang 6 juta, 7 juta hilang itu tak diceritakannya. Yang diceritakan cuma modal 100 ribu untuk 1 juta. Nanti sama istri marah-marah, sama anak marah-marah. Inilah yang sama orang Sintang dibilang saja gila tuh. Daya beli masyarakat turun, pasar rendah, ya kan, di pasar sepi. Saya kira pasar sepi orang ke masjid. Ruko tak ada kan? Pasar sepi, masjid sepi. Kemana orang tuh? Di atas pohon pinang, ya? Di atas pokok pisang. Nyari sinyal. Siapa yang ngomong tadi itu? Dapat 100 ribu mana? Itu lah, dalam tas saya itu ada duit. Kasih langsung. Itu namanya rezeki. Tanpa disangka ada warna biru itu ada. Kasih tuh hadiah tuh untuk pergi haji, pergi umroh. Amin. Kabul insyaallah. Pak, saya doakan ya Bapak sekeluarga. Ini saya lagi safar kan, lagi jalan di masjid hari subuh. Ya kan, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang banyak, berkah berlimpah, bisa pergi haji, bisa pergi umroh sekeluarga. Yang mengaminkan berangkat juga insyaallah. Amin. Nah, enak kan, ngomong cari sinyal dapat duit 100 ribu. Mantap kan? Rezeki pagi-pagi. Ada istrinya sini? Nggak ada. Oh belum? Hujan? Oh, duren. Duda keren. DB namanya Pak DB. Duda bahagia. Haruslah. Loh, kita hidup kalau tak bahagia rugi. Hidup cuma sebentar. Ada yang 60 tahun, 70 tahun. Potong tidur, potong beliur, ya kan? Potong ngomel-ngomel. Mak 5M. Mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel. Sama semua modelnya gitu lah. Selama kau nikah sama perempuan itu basic ya. Mau bentuknya gimana pun, dah sama semua dah bentuk perempuan gitulah dia. Maka jangan dilawan. Apa? Alis buatan Tuhan yang dirubah sama dia. Bisa digambar ulang sama mereka. Alis tuh kalau tengok, bukan di sini ya Bu, tenang ya Bu, ikut usah tersinggung. Yang tersinggung merajuk-merajuk tuh cepat mati biasanya. Ya. Alis apa? Ciptaan Allah. Siapa yang ciptakan alis ini? Allah. Dirubah sama dia. Saya
gambar ulang, bentuk lagi. Apa cuma lampu sen ke kiri belok kanan, Bang? Ada nggak di sini Pak Bupati? Yang lampu sen ke kiri belok kanan itu? Oh. Ah, kan tengok. Sama saya dia berani kayak gitu. Lupa Bapak, lupa Pak. Sama saya dia berani jawab, apa sama suaminya? Saya mancing-mancing ya. Tanyalah, ibu-ibu bahagia nggak dengan pernikahan sekarang? Nah, langsung jawab bahagia. Sekarang ganti ya, bapak-bapak bahagia nggak dengan keluarga yang sekarang? Nah, biasanya ada jeda gitu. Bahagia. Antara penuh tekanan. Saya banyak ketemu bapak-bapak yang mohon maaf yang di atas 40-50 tuh Pak Bupati. Rumah tangga tuh rumah tangga formalitas. Apa adanya ya? Jadi kalau udah ketemu tuh banyak tak kuasanya. Cemana Pak dengan istri sekarang? Kati dia lah. Nak mati, kena mampus, kena kangkang, kena balik, kati dia. Ini di Samudra Atlantik, bukan di Melawi. Kalau tengok-tengok muka-muka bapak-bapak, bahagia semua nih, insya Allah. Saya nengok mukanya bahagia sekali. Coba tanya, Pak bahagia kan Pak? Nah, Pak Bupati coba tanya sama warga-warga Bapak, bagaimana Melawi bahagia? Ah, bahagia lah Pak Bupati. Makanya yang terkenal itu doanya doa Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana. Padahal doa itu buka, silakan buka, Pak Bupati boleh cek surat 7 ayat 23. Buka Bu. Ada nggak Qurannya? Qurannya udah di luar kepala ya. Kasih Pak Bupati Quran chat dulu, jadi biar bisa langsung buka. 7, 2, 3. Abang-abang ada yang dapat? Surat 7, surat Al-A'raf ayat 23. Dapat? Cek. Apa bunyinya? Kola. Apa artinya kola? Kalau kola ada nggak yang bisa bahasa Arab sini? Yang pernah belajar bahasa Arab? Apa Bu? Keduanya berkata. Siapa tuh? Siapa keduanya? Adam dan Hawa. Jadi selama ini yang disebutkan Pak Bupati itu hanya doa Nabi Adam, doa Nabi Adam, doa Nabi Adam. Padahal itu doa di dalam Al-Quran untuk dua-duanya, laki-laki dan perempuan, keduanya berkata dalam kondisi terpisah jauh. Nabi Adam berdoa Rabbana zolamna, Siti Hawa juga berdoa Rabbana zolamna anfusana. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, yang salah siapa? Bibir apa? Jawaban keduanya bersalah Ustadz itu hanya ada di majelis taklim, di pengajian. Balik nanti ke rumah, Ustadz sudah balik, apa kata dia? Kau Pak yang salah, gara-gara kau. Begitu juga sebaliknya. Yuk sekarang saya tanya ya, Bapak, Ibu, Bapak dulu lah. Pak, kalau ada masalah di rumah tangga yang salah? Hah? Nah kan, saya nanya Bapak yang jawab dia. Nggak usah dilawan mereka tuh Pak. Yang bisa naklukkan mereka cuma satu, malaikat maut. Cuma itu yang bisa naklukkan mereka. Baru itulah berhenti mereka ngomong. Jangankan saya, Ustaz Abdul Somad yang datang pasti ngomong dia. Siapa aku dia? Qala Rabbana zolamna anfusana. Kalau masalah rumah tangga berdasarkan surat 7 ayat 23 ini, kalau ada masalah di rumah tangga, misalnya anak bermasalah, keluarga kok tidak tenang, yang salah itu dua-duanya. Kata Quran. Kata siapa? Maka dua-duanya harus introspeksi. Suami salah, yes. Ibu juga salah, gitu menurut Quran. Coba ikut semuanya. Oh, gitu. Bukan kepalanya. Astagfirullahaladzim. Banyak ngomong aku selama ini. Siapa yang salah? Nah, gitu dong.
Jadi Bu, kalau rumah tangga berantakan siapa yang salah Bu? Rasanya. Oh alhamdulillah. Memang beda orang Melawi. Kalau tempat lain beda Pak berarti. Cuma di Melawi yang bisa jawab kayak gini. Melawi ya, bukan Melawai. Melawai itu nama toko. Ini Melawi, Kabupaten Melawi. Jadi dia dekat-dekat bertetangga dengan Sintang. Dulu kalau orang Pontianak lama pernah dengar namanya dulu Nanga Pino. Nah, itu dia. Sama kayak orang dulu dibilang, kau mau kemana? Aku mau ke Makassar. Mana jauh dengan ujung pandang? Tidak ada sama ya udah. Daya. Jadi yang kedua tadi amal harta. Jadi ketika nengok anak kok bermasalah, dikit-dikit masuk rumah sakit, dikit-dikit masuk rumah sakit, coba ngobrol suami istri, Pak, jangan-jangan kita ini kurang sedekah. Harusnya sedekah ke kota amal. Waktunya masjid lewat. Kan kalau pergi ke Pontianak, turun ke Pontianak bawa duit. Betul lah? Turun ke mall, ke pasar bawa duit. Kenapa ke masjid tak bawa duit? Kan ada amal soleh di masjid. Ada sedekah. Banyak orang pas khutbah Jumat kota amal tuh lewat. Hebatnya begitu kota amalnya lewat, dia dah bangun lagi. Kalau ke ibu-ibu ujiannya toko emas. Kalau bapak punya istri ya agak demam-demam gitu, jangan kasih obat. Bawa ke toko emas, sembuh dia insya Allah. Nah ini kalau udah materi kayak gini, ini menguntungkan dia, ini pasti dipotong bagian ini. Tuh Pak, kata dia, benar kali Ustadz tuh, kata dia, bawa ke toko emas. Itulah kira-kira obatnya. Rabbana zalamna anfusana, tadi saya bilang itu untuk muhasabah dua dimensi. Satu amal badan, yang kedua amal harta. Karena harta yang sesungguhnya bukan apa yang kita makan saja, apa yang kita pakai saja, enggak, tapi apa yang kita berikan di jalan Allah itu juga harta kita yang sesungguhnya. Karena harta kita nanti jadi milik orang lain. Ada yang mati bawa mobil, tapi bisa nggak mobil dibawa mati? Bisa. Mobil dibawa mati bisa. Jadi bekal mati itu bisa. Sedekahkan, pakai ke masjid, pakai untuk memuliakan anak yatim. Tadi lanjut lupa saya. Satu, bawa ke toko emas. Kalau mama. Dua, ibu-ibu ini perlu dikompres pakai obat merah. Dikompres pakai obat merah. Yang satu lembar kertas gambar Soekarno Hatta. Tempel di keningnya sini, sembuh deh insya Allah. Ya. Gimana caranya? Nah, jadi Pak Bupati nanti kalau lagi survei keliling ada warga yang demam, bawa obat merah, gambar Soekarno Hatta, ya nanti tempelkan di keningnya, insya Allah tuh dia sehat. Kenapa Ayaman ngomong tentang harta? Karena hari ini banyak orang berpikir bahwasanya hanya ibadah badan saja yang bikin dia masuk surga. Tidak bisa. Amal badan itu satu dari tiga. Jadi hari ini saya ngomong 3 poin. Satu, amal badan. Apa? Masak, nolong orang, bantu orang makan, masakkan orang, nyupirkan orang, ngantarkan kebaikan, berkemas, nyuci WC, nyikat WC, ada makan-makan, bantu nyuci piringnya, itu namanya amal badan. Tapi amal harta juga akan mendukung amal badan kita. Kenapa? Orang mati pengen balik ke dunia minta satu. Pengen apa dia? Udah tahu. Maka minta sama Allah, ya Allah, ikut saya, berilah kami rezeki yang banyak, halal dan berkah. Ulang, ya Allah, beri kami rezeki yang banyak, halal dan berkah. Kenapa harus banyak rezeki? Karena tidak mesti berbentuk uang. Bisa emas batangan, intan berlian, batu bara, uranium, apa lagi? Kebun kelapa sawit, sarang burung walet, ikan arwana, itu rezeki.
ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Minta sama Allah rezeki. Kenapa harus banyak? Supaya bisa sedekah. Kalau ketemu orang sakit nggak cuma bilang kasihan dia tuh, enggak, ya kan? Datang kasih duit, bayarkan rumah sakitnya. Maka saya sering ngomong sama ibu-ibu di beberapa tempat, bukan di Melawi. Saya bilang, Bu, kalau berdoa, ya Allah kami sih minta duit gak apa-apa dikit, yang penting halal. Itu doa orang masin, kedekut, bakhil, cap garam tuku. Apa nih? Masin, kedekut, bakhil, cap. Apa bahasa Sintangnya? Bahasa Melawinya apa? Masin, seke, kehet. Nah, itulah dia. Orang pelit kuburannya sempit, coba bilang. Badannya mudah sakit. Urusannya gampang pailit. Kuburannya pasti sempit. Jangankan ngasih, orang diri sendiri aja tak mau ngasih. Ada punya mobil orang pinjamnya. Kenapa kau tak pakai mobil kau? Katanya, mobil aku baru dicuci. Katanya. Belum lunas ya, banyak gaya. Coba bilang. Ini dia lah pelakunya tuh. Saya ketawakan yang di sini, tenang aja. Belum lunas sudah banyak. Makanya saya nengok orang tuh stres, tunduk, tidak ada semangat hidup. Bapak mau ngapa Pak? Mati ya. Banyak. Jadi Pak Bupati, masalah umat ini banyak utang. Jadi malam kita diskusi ngobrol, apa masalahnya orang yang berutang? Besar ke gaya? Apa? Handphone pengen yang merek buah-buahan. Tahu kan? Tidak mampu. Bilang ke dari bapak orang tua di Hulu, kuliah di Pontianak, nengok teman-temannya pakai handphone merek buah-buahan, nongkrong di mall, duit tak mampu, besar ke gaya, ngapain? Utang. Kalau yang waras, kalau yang udah kesetanan, ngapain? Jual diri. Fakta ini tengok tuh mahasiswa-mahasiswa, tapi tidak semuanya oknum gitu lah. Jadi kalau dikumpulkan bisa berapa kampus gitu lah. Kan kita tidak boleh menuduh orang sekarang dikit oknum. Jadi oknumnya ketika dikumpulkan satu provinsi oknumnya. Besar ke gaya. Tidak mampu beli mobil, maksakan diri beli mobil. Beli mobilnya mampu, bayar cicilannya tak mampu. Dikasih tahu riba, tersinggung, marah. Betul tak? Akhirnya mobilnya dipanaskan, ya, terus jadi manaskan mobil, manaskan lauk, manaskan suami, manaskan mobil, manaskan lauk, manaskan suami. 3 dipanaskannya. Siapa yang pertama manaskan apa? Mobil. Yang kedua manaskan sayur. Yang ketiga manaskan suami. Besar ke gaya. Dikasih tahu riba, baper. Dikasih tahu itu dosa, tidak terima. Begitu kita bilang ini namanya apa? Maksiat, jangan maksakan diri, tidak mau. Apa kata orang nanti? Apa kata orang nanti? Apa kata orang? Sibuk berpikir apa kata orang. Bu, jangan pusing ya apa kata orang. Biarlah orang mau ngomong apa. Ikut saya. Orang. Kalau sudah tidak suka sama kita, apapun yang kita lakukan pasti salah. Jangankan kita kentut, kita senyum pun salah. Betul tak? Maka cara menghadapinya, terkentutlah sambil senyum. Jadi tadi kalau orang tak suka sama kita Pak, apapun yang kita lakukan pasti salah. Tidak usah pusing apa kata orang. Lalu apa hubungan dengan yang ketiga yang disinilah kita perlu amal yang ketiga. Apa yang pertama tadi amal apa? Amal badan. Yang kedua amal harta.
Yang ketiga yang bikin kita tenang, tidur nyenyak, makan enak, ke masjid istiqomah, bersedekah juga istiqomah, hati tenang, muka ceria, bahagia, senyum. Udahlah, nggak bisa sedekah pakai duit, sedekah pakai muka. Apa sedekah muka tuh? Senyum. Saya pernah di satu daerah, saya tidak sebut nama daerahnya, materi saya sudah siapkan ayat dan segala macam. Begitu saya nengok muka-muka bapak-bapaknya, saya ganti materi. Ayo Pak senyum, saya bilang senyum. Berat benar ke masalah tuh. Banyak sekali ke utang tuh. Tenang Pak, Bapak mati nanti Allah ganti. Tak tahu ganti apa, titik-titik lah. Senyum. Kita ni orang beriman. Amin. Betul tak? Percaya tak kita ni orang beriman? Hah? InsyaAllah ya. Beriman kan sama Allah? Apa bukti kita beriman? Sholat kita ngadap kiblat, nutup aurat kita, itu tanda kita beriman. Percaya tak sama Nabi Muhammad? Itu tanda beriman. Orang beriman tu kata Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan dia takut dan tidak akan bersedih. Harusnya orang beriman itu bahagia. Makanya kita bikin MBS, melalui bahagiakan santri. Supaya apa? Supaya orang-orang di Melawi pun ikut bahagia juga. Bagaimana cara bahagia yang mana? Cara bahagia itu adalah dengan cara membahagiakan orang lain. Maka kita bikin program, saya sekaligus undang ayah bunda abang kakak ikut hadir, ikut lihat bagaimana kita bisa beramal dengan 3 amal. 1 amal harta, badan. 2 amal, 3 amalan hati. Itulah yang tadi disebut sama ayah kita, ayah kita yang sebelum saya ini. Ke toilet. Beliau mengatakan, Pak, kenapa belum senyum? Saya bilang, saya ini takut Ustaz. Kata beliau tadi baru beliau ngomongnya bukan saya. Apakah amal kita diterima atau tidak? Omongan-omongan seperti itu maksudnya amalan hati. Dia sudah masuk pada zona, ya Allah, jangan sampai amalan saya ini ada riyahnya. Jangan sampai kalau sedekah tuh minta-minta disebut-sebut. Boleh tidak sedekah terang-terangan? Boleh. Sedekah diam-diam? Boleh. Yang tidak boleh, diam-diam tidak sedekah. Bapak Haji Fulan sedekah sekian juta, Bapak Fulan sedekah sekian juta. Begitu di belakang dengar, Gus, namun kok disebut-sebut sedekah tidak boleh gitu, tuh riya, kata yang di belakang. Begitu dibacakan lagi, hamba Allah 1,5 juta. Nah, kalau sedekah tuh gitu, pakai hamba Allah, nggak usah tulis nama. Nah, yang hamba Allah tuh saya yang nyumbang. Dibahas lagi. Ayo, ya Allah, mudahkanlah hamba sekeluarga untuk sedekah badai, banyak, diam-diam, ikhlas. Coba bilang, ya Allah, mudahkanlah hamba sekeluarga sedekah badai, banyak, diam-diam, ikhlas. Mana yang lebih bagus? Banyak dan ikhlas atau sedikit tapi diungkit-ungkit? Doa ya. Mulai hari ini doa. Dari masih muda, saya dari dulu berdoa zaman masih belum nikah, berdoa minta sama Allah supaya bisa sedekah yang banyak, diam-diam dan ikhlas. Badai, apa badai itu? Minta sama Allah ya. Sip gak? Mantap gak? 1 miliar pejamata ya, 2 miliar pejamata. Bayar zakatnya 1 miliar sebulan. Amin. Tak ada yang amin? Takut gak? Tak berani berdoa segitu. Saya pernah berdoa 10 miliar, 100 miliar. Istri saya di belakang lagi umroh, saya berdoa, ya Allah, perlu rezeki, ya Allah, banyak-banyak, ya Allah, 100 miliar. Saya kira istri saya aminkan, ada diaminkan ya. Aku tidak aminkan, saya bilang, bunda doanya triliunan. Oh, pakai doa istri aku aja, ya Allah. Semenjak itu saya ganti doa saya. Kalau minta sama Allah, saya tidak mau minta kecil-kecil, karena saya tahu Allah Maha Kaya. Kalau minta sama manusia, udahlah sikit
terbatas, banyak uangnya, suka diungkit-ungkit, sakit hati gitu. Coba bilang, tahu nggak selalunya? Apa? Pede hati. Udahlah ngasih sikit. Cobalah, mau bukti dah. Bu, minta daun pisang bu, ambil lah. Besok kita datang lagi. Bu, minta daun pisang. Ambil lah. Besok kita datang lagi. Bu, minta daun pisang. Tebangnya pohonnya sekalian. Habis sama pohon pisang. Oke, apa? Tadi apa? Pede hati. Cuma minta daun pisang, bukan dia yang menciptakan daun pisang tuh. Itulah manusia, makanya jangan pernah minta proyek sama manusia, minta duit sama manusia, jangan. Pede hati. Maka saya tak mau berharap, udah pernah ada berharap sama manusia, kecewa. Ini materi-materi tak ada. Orang-orang yang biasa ikut saya ini mungkin udah dengar, ini udah hatam udah berapa kali lah. Jangan pernah saya bilang berharap sama siapapun dia, apapun dia. Jangan pernah berharap sama, karena sekali yang berharap sama manusia pasti kecewa. Apa tadi bahasa Melawinya? Pede hati. Terakhir, yang ketiga, apa tadi saya bilang? Amalan hati. Amalan hati inilah yang bikin kita bisa tetap tidur nyenyak, tetap makan enak, mudah memaafkan orang, mudah juga kita meminta maaf. Di sini ada yang punya penyakit, ada? Nah, saya doakan cepat sembuh, disehatkan Allah. Salah satu cara, dan ini sudah saya riset, sedang saya riset, orang yang punya penyakit itu insya Allah akan cepat sembuhnya kalau dia menyembuhkan dulu penyakit hati dalam dirinya. Salah satu nih Pak Bupati, ini sedang saya riset dengan beberapa dokter, penyakit itu yang ada di tubuh, saya pakai dalilnya hadis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang gini, di dalam tubuh manusia, saya tanya dulu, orang Melawi yang percaya sama hadis Nabi ada tidak? Ada? Mungkin benar atau pasti benar? Siapa yang bilang hadis Nabi itu pasti benar? Ada? Percaya semua gitu ya? Beriman ya? Oke, saya sebutkan. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda 1400 tahun yang lalu, beliau mengatakan di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Pernah dengar hadis ini kan? Kalau benar segumpal daging itu, benarlah seluruh tubuhnya. Kalau rusak segumpal daging itu, rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Nama segumpal daging itu adalah hati. Kenapa orang rezekinya sangsut? Kenapa duitnya tak datang-datang? Kenapa kalaupun dapat duit cepat habis? Coba cek. Jangan-jangan sininya bermasalah. Siapa yang imam? Kalau dia imam tak mau aku datang, tak jadi ke masjid gara-gara imam. Siapa dia? Oh itu musuh aku dulu. Dia pernah nggak rela aku. Ini namanya bodoh malah. Ngapain nyimpan dendam bertahun-tahun? Ngapain benci-benci sama orang bertahun-tahun? Nggak mau negur, nggak teguran. Ngapain? Allah aja maha pengampun, maha pemaaf. Sip. Jadi amalan hati ini isinya apa? Memaafkan. Dia memang jahat sama kita, dia memang fitnah kita, tapi kita bilang sama Allah, ya Allah aku sudah maafkan dia, dan aku tidak mau punya hutang nanti di akhirat. Itulah orang beriman. Amalnya bukan cuma amal badan, amal harta, tapi ada amal. Ayo ikut saya, ya Allah, jauhkanlah hamba sekeluarga dari berbagai macam penyakit hati, hasad, iri, dengki, dendam, dongkol, munafik, riya, ujub, sum'ah. Tolong bersihkan ya Allah. Al-Fatihah.
Itu dulu. Apa? Yang bisa saya sampaikan. 3 poin. 1, amal badan. 2, nanti ada acara Indonesia Melawi bahagiakan santri. Ayah bunda yang punya kue bawa kue, yang punya sabun bawa sabun, yang punya roti bawa roti, yang bisa masak nasi kuning ngomong sama panitia, datang bagi-bagikan dengan hartanya. Tidak punya dua-duanya, datang ya ke acara, ikut duduk, aminkan doa santri anak yatim penghafal Quran. Oke, saya sudah undang ya, saya sudah sampaikan. Tidak ada alasan saya tidak tahu Ustaz. Nanti tanya di mana tempatnya, di Pendopo Bupati Melawi. Datang situ, doa sama-sama. Besok insya Allah ya, betul kan? Besok pagi ya. Jam berapa? Jam 3 katanya. Oh, jam berapa? Jam 8 pagi insya Allah besok. Kita kumpul sama anak yatim, kita kumpul sama penghafal Quran, kita kumpul sama santri-santri. Tidak punya Ustaz harta lagi, tidak ada duit, kami makan sehari sekali aja, ada syukur alhamdulillah. Datang ke acara Melawi bahagiakan santri. Insya Allah mudah-mudahan hatinya bahagia, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki. Yang ketiga, supaya kita selamat dunia akhirat, kita perlu amalan hati. Tadi saya sebut hasad, iri, dengki, dendam, dongkol. Itu masalahnya tidak suka nengok orang dapat nikmat. Itu satu. Penyakit hati yang kedua yang besar. Jadi penyakit hati itu masalahnya cuma 2. Tidak suka nengok nikmat orang, itu satu. Yang kedua, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Di kampung ini tidak ada yang baca Quran lebih bagus daripada aku. Cuma aku dia yang paling bagus. Masya Allah saya ini. Gimana dia bilang? Masya Allah memang aku nih. Salut antum tuh sama anak. Gimana dia bilang apa? Salut antum tuh sama anak. Pokok dia lah yang paling surga di kampung ini. Jadi hati itu 2 masalah besar. Ini mungkin baru saya sampaikan ya. Masalah hati itu cuma 2. 1, tak suka dengan nikmat orang. Yang kedua, merasa diri lebih baik. Coba bilang, apa masalah hati itu? Tak suka dengan nikmat yang orang dapat. Yang kedua, merasa lebih baik. Pak, Pak Haji ya. Tidak ditulis hajinya, tidak datang di undangan. Tidak ada kan di Melawi kan? Tidak ada. Kalau lagi ngetes suara tuh, tahu ngetes suara? Nah, kan ngetes suara tuh di baliho biasa tengok kan? Hajinya ditulis tidak? Hajinya ditulis. Umar bin Khattab itu haji tidak? Pergi haji tidak Umar bin Khattab? Ali bin Abi Thalib pergi haji tidak? Abu Bakar As-Siddiq pergi haji tidak? Ada tulisan haji Abu Bakar Siddiq? Nah, saya pun tidak tahu cuma cara melanjutkan kalimat habis ini. Pak, tidak mau noleh. Pak Haji, tidak mau noleh juga. Haji Furoda, oh 500 juta. Tidak mau dia dipanggil Pak Haji, Haji Furoda namanya. PHF. Ada orang Melawi yang pergi pakai Haji Furoda? Ada pasti. 500 juta Pak Bupati itu saja mantap tuh. Tapi murah 500 juta tuh. Pajero lebih mahal. Fortuner banyak mobil bagus di Ulu. Itu kan saya tak tahu. Punya Pajero 3 dia sekali beli cash, pakai sendal jepit, bertanah-tanah sendal jepitnya. Datang ke counter Mitsubishi, aku mau beli 3 kata dia. Mana bapak ada duit? Keluarkan plastiknya, jebret. Terdiam sales tuh bergegar. Aku mau beli handphone. Bapak tinggal di mana? Tidak ada sinyal di situ. Pak, aku beli sama sinyalnya. Dikira sinyal itu dijual. Kawan bos ikan arwana, sarang burung walet, ya kan? Atas walet, bawah arwana. Sekali panen 100 juta. Beli handphone 20 biji dia beli. Pak, bapak tinggal di mana? Di kampung ini. Kami cek di sini tidak ada sinyal di situ. Pak, percuma pakai handphone. Saya beli sinyalnya, kata dia. Sinyal dibeli. Saking kaya. Berapa harga sinyal itu? Nah, jadi hati itu masalahnya ada 2. Ini yang tim saya yang ikut catat kita baik-baik ya. Nanti saya tanya. 1, tidak suka dengan nikmat yang dirasakan oleh orang lain. Itu masalah hati yang pertama. Ngapa dia pakai Fortuner, ngapa dia pakai Pajero, ngapa dia pakai Rubicon, ngapa dia pakai apa? Aku tidak suka.
Tapi mulutnya hatinya ngomong gitu, mulutnya enggak. Dia bilang tuh makan duit umat tuh, makan duit umat, duit kita dipajok dia tuh. Paham? Jadi kalau nengok nikmat orang, jadi orang naik pangkat dia naik tensi darahnya. Orang naik mobil dia masuk mobil ambulan. Orang beli rumah dia masuk rumah sakit. Orang beli tanah dia masuk dalam tanah. Mati. Di hulunya harus terang-terang ngomong. Boleh. Pak Bupati dia pakai baju hitam putih, kan? Berarti kan itu menunjukkan ada abu-abu. Jangan ada dusta di antara kita. Pinjam dulu 1 juta. Gitu. Tidak apa kan saya ngomong gini kan? Habis ini kan balik saya. Tinggal kita yang melalui ini tidak ada cari orang. Dah, itu masalah hati yang pertama. Bab 1 dari hati adalah tidak suka kalau orang lain dapat nikmat. Ngapa istri dia lebih cantik? Ngapa suami dia lebih ganteng? Ngapa dia dapat pejabat? Ngapa dia lebih jadi bupati? Ngapa dia lebih jadi pejabat ini, pejabat itu? Ngapa bukan aku, bah? Itu masalah hati yang pertama. Jadi yang di Indonesia jangan kaget deh. Ini logat hulu. Sintang, Sibau, Melawi, agak-agak mirip logatnya. Nanti kalau saya ke Sulawesi beda lagi logatnya, ke Jawa beda lagi bahasanya. Saya menyesuaikan di mana saya lagi ngisi. Ngapa bukan aku, bah? Ngapa sidak itu yang dapat? Gitu kan? Itulah dia hasad, dengki. Ayo ikut saya. Minum susu 2 kotak. Busuk anti sidak. Itu pantun itu. Jadi Pak Bupati tidak boleh pakai pantun Pak Bupati. Ayo Melawi semuanya minum susu 2 kotak. Busuk anti sidak. Pokoknya intinya Pak Bupati dan ayah bunda semuanya, dia tidak suka kalau orang dapat nikmat. Itu namanya hasad iri dengki. Itu 1. Masalah hati, bab hati yang kedua, yaitu dia merasa dirinya lebih baik. Aku ini lebih soleha, aku ini istri lebih baik daripada suami, aku nilai yang paling pokoknya. Paling banyak sedekah, paling soleh, paling penghuni surga, paling sunnah. Yang lain itu mungkin mubah sama makruh kayaknya. Ada kan? Jadi permasalahan hati itu ada 2. 1, tidak suka nikmat orang. Yang kedua, merasa diri lebih baik. Baru dengar atau udah tahu lama? Jadi hati itu 2 aja penyebabnya. 1, hasad iri dengki, tidak suka dengan orang lebih baik. Yang kedua, dia merasa dirinya lebih baik dan merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Kalau merasa diri lebih baik saja, namanya ujub, bangga diri. Dah jelas? Maka tadi itu saya, ya Allah, tolong bersihkan segala macam penyakit hati yang ada di tubuh hamba, yang ada di dalam diri hamba. Bersihkan ya Allah hasad, iri, dengki, dendam, dongkol, ujub, sum'ah dan seterusnya. Maka kita perlu 3 amalan. 1, amal badan. 2, amal. 3, mudah-mudahan 3 poin ini ada yang bisa dibawa balik. Hati bersih, hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezekinya sedikit. Ya ikut saya. Hati lapang, rezeki datang. Hati lapang, lunas hutang. Yang jomblo-jomblo yang tadi DB udah bahagia. Ikut saya. Hati lapang, jodoh datang. Tinggal pilih nanti Pak mau yang baru atau second tapi kayak buka bungkus gitu. Ya, hati lapang, lunas hutang. Amin. Tepuk sebelahnya. Mudah-mudahan lunas hutangnya. Jangan hutang lagi. Ya, jangan besar ke gaya. Hati
lapang rezeki datang. Coba bilang. Nah, biar melalui ini bangkit lagi, tidak lumpuh ekonominya, pasar balik lagi, masyarakat dikasih rezeki sama Allah. Bikin kampanye hati lapang, rezeki datang. Coba ikut saya, hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezekinya sedikit. Hati sempit, rezekinya sedikit. Apa tanda hati sempit tadi? Kalau nengok orang dapat nikmat dia sakit. Orang beli mobil dia masuk mobil. Mobil apa bu? Orang beli rumah dia masuk rumah apa? Orang beli tanah dia masuk dalam tanah. Orang naik pangkat dia naik darah. Ini saja gila. Ayo, hati lapang, rezeki datang. Sip? Gimana supaya rezeki datang? Tidak boleh dendam, jangan benci, jangan kesal, jangan dongkol. Orang dapat nikmat ikut bahagia, ikut senang. Dah, kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga Allah kasih kita kesempatan di sisa umur kita ini untuk bisa beramal dengan 3 amalan utama: amal badan, amal harta, amal hati. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak burung puyuh, burung cendrawasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat 2 rakaat. Sholat duha.